saya Hifizan Noviati dari kelas 6A. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas UAS saya, yaitu menjelaskan tentang bahan makanan dan olahan makanan yang menutrisi otak. Baiklah, langsung saja kita ke penjelasannya. Baiklah, inilah bahan makanan yang bernutrisi untuk otak. Di sini ada brokoli, ada telur, ada tomat, ada kangkung. Di sini saya akan menjelaskan nutrisi yang terkandung dalam bahan makanan keempat ini. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskannya satu persatu. Saya akan menjelaskan satu persatu bahan makanan yang mengandung nutrisi baik untuk otak. Yang pertama ada sayur brokoli. Sayur brokoli ini mengandung akan vitamin K yang dikenal dengan efektif untuk meningkatkan fungsi kognitif dan meningkatkan kemampuan otak. Brokoli ini juga mengandung senyawa glucosinolates yang tinggi yang berfungsi untuk memperlambat kerusakan pada neurotransmitter asetilkolin yang dibutuhkan agar sistem saraf pusat dalam otak bisa bekerja dengan baik, dan sekaligus otak bisa bekerja dengan baik dan menjaga kesehatan otak dan ingatan yang tajam. Brokoli ini akan menutrisi otak bagian samping, yaitu lobus temporal yang mengendalikan indera pendengaran, ingatan, dan emosi. Jadi brokoli ini untuk meningkatkan ingatan yang tajam pada otak samping atau lobus temporal. Selanjutnya yaitu bahan makanan telur. Telur ini juga menutrisi otak kita. Salah satunya kandungan dalam telur ini yaitu kolin dan nutrisi lainnya yang baik untuk otak. Misalnya kandungan vitamin A, asam folat, protein yang tinggi untuk regenerasi sel. Dalam telur ini bermanfaat untuk membantu perkembangan daya ingat anak. Selain itu, telur juga tinggi akan kandungan protein dan nutrisi yang dapat membantu meningkatkan kemampuan konsentrasi. Menutrisi otak bagian depan atau lobus frontal. Lobus frontal ini yaitu untuk mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian. Bagian otak depan ini juga berperan dalam fungsi intelektual seperti proses berpikir, penalaran, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Kemudian telur ini juga akan menutrisi otak bagian samping, yaitu lobus temporal, di mana lobus temporal ini yaitu untuk mengendalikan indera pendengaran, ingatan, dan emosi. Jadi di dalam satu butir telur ini akan menutrisi dua bagian otak, yaitu yang pertama tadi ada lobus frontal dan lobus temporal. Selanjutnya kita lanjut ke sayur tomat. Tomat ini juga mengandung vitamin A, vitamin C, dan isofen yang dapat meningkatkan daya ingat dan konsentrasi anak. Dalam tomat ini juga akan menutrisi bagian-bagian dari otak. Tomat ini juga akan menutrisi otak bagian samping tadi, yaitu lobus temporal. Dalam tomat ini akan menutrisi lobus temporal atau otak bagian samping yang dalam ini akan meningkatkan daya ingat berpikir pada anak. Kemudian tomat ini juga akan menutrisi lobus oksipital atau belakang, di mana dalam tomat ini akan mengendalikan fungsi dari penglihatan. Selanjutnya yaitu ada sayur kangkung. Sayuran kangkung ini juga akan menutrisi otak manusia. Sayuran kangkung ini termasuk dalam sayuran hijau. Sayuran hijau itu banyak seperti kangkung, bayam, seledri, dan
brokoli. Di sini ada kangkung. Kangkung ini juga memiliki nutrisi yang untuk menyehatkan otak. Misalnya ada vitamin K, lutein, folat, dan beta karotin. Kangkung ini akan menutrisi otak bagian samping. Otak bagian samping sama seperti brokoli tadi, karena mereka termasuk dua jenis golongan sayur hijau. Bahan makanan yang dapat menutrisi otak kita yaitu selanjutnya ada kacang-kacangan. Kacang-kacangan merupakan makanan yang spesial karena menawarkan segudang energi yang berasal dari karbohidrat kompleks dan protein. Selain itu, kacang juga merupakan sumber serat, mineral, dan vitamin. Kacang ini dikatakan baik untuk otak karena makanan ini dapat memberikan energi lebih lama dan membantu kemampuan berpikir pada anak. Pada kacang-kacangan ini, nutrisi yang dapat ini akan menutrisi otak bagian depan atau lobus temporal. Kacang-kacangan ini akan membantu proses berpikir pada otak anak atau otak manusia. Selanjutnya yaitu bahan makanan daging atau sejenisnya. Daging ini akan memberikan zat-zat besi, mineral esensial yang dapat membantu anak berkonsentrasi dan tetap berenergi ketika ia beraktivitas. Daging ini juga akan menutrisi otak bagian samping yaitu lobus temporal. Ia akan memberikan nutrisi untuk ingatan pada anak. 4 sayuran yang saya jelaskan tadi. Yang pertama yaitu sayur brokoli. Olahan makanan yang bisa kita buat yaitu seperti sayur sop atau sayur bening. Yang kedua yaitu telur. Kita bisa mengolahnya seperti telur dadar atau telur ceplok, telur mata sapi, dan masih banyak lagi. Untuk sayur kangkung, kita bisa mengolahnya dalam olahan makanan seperti tumis kangkung, dan tomat kita bisa mengolahnya seperti saat kita menumis, kita bisa memasukkan tomat ke dalam tumisan kita, dan kita juga bisa memakan tomat itu dengan mentah, tapi dicuci terlebih dahulu agar bakteri-bakteri yang menempel pada tomat tersebut sudah mati. Makanan yang kita dapat buat dari kacang-kacangan yaitu selai kacang dan masih banyak lagi. Selanjutnya, olahan makanan yang dapat kita buat dari daging, misalnya daging ayam, kita bisa membuatnya dengan opor ayam, ayam goreng, dan masih banyak lagi. Itulah penjelasan bahan makanan dan olahan makanan yang bisa kita buat. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.